kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan
Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Kalau kita membaca akan kisah murid-murid Tuhan pada zaman Tuhan Yesus hidup, maka mereka mendengarkan akan begitu banyak perkataan Tuhan, pengajaran Tuhan, bahkan contoh-contoh kehidupan yang hebat, yang luar biasa. Sekarang ini kita bisa melihat mana pengajaran-pengajaran yang utama, mana merupakan tambahan dari pengajaran yang utama. Tetapi murid-murid Tuhan pada waktu itu, walaupun mereka mendapatkan keistimewaan dengan mendengarkan langsung Tuhan berbicara kepada mereka, tetapi ternyata tidak semua mereka bisa memahami perkataan Tuhan. Bahkan sesuatu yang sangat penting mereka bisa lupakan. Mengapa mereka bisa melupakan sesuatu yang penting itu? Salah satunya adalah ketika mereka sibuk dengan kepentingan mereka sendiri, mereka ingin menjadi yang terbesar di antara murid-murid yang lain. Mereka punya agenda pribadi selama mengikut Tuhan. Bagaimana saya bisa mengatakan mereka punya agenda pribadi? Kita bisa tahu bahwa tidak semua murid-murid Tuhan itu menjadi pemimpin. Kedua belas rasul itu saling melengkapi satu sama yang lain. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta, kita tahu bahwa pemimpinnya adalah Petrus. Dan juga kemudian didukung oleh rasul-rasul yang lain. Tetapi sebelum itu terjadi, ketika Tuhan Yesus belum mati, masih hidup mengajar dengan mereka, maka ada orang-orang yang memang memiliki kepentingan tersembunyi. Contohnya adalah Yudas. Yudas adalah bendahara ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Dari kejadian ini kita tahu bahwa Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjual Tuhan Yesus adalah pemegang kas pelayanan Tuhan Yesus selama melayani dengan murid-muridnya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Yudas juga menjual Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan uang, bukan untuk kemudian Tuhan Yesus dibunuh, disalib. Karena itu ketika dia tahu bahwa orang-orang banyak itu kemudian menyalibkan dia, Yudas sangat menyesal. Karena keinginannya hanya menjual Tuhan Yesus, mengambil keuntungan dari pelayanan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa tidak semua murid-muridnya mengerti dengan persis apa yang dikatakan Tuhan Yesus di masa itu. Bahkan mereka lupa hal-hal yang sangat utama. Kalau beberapa kali saya katakan ada hal-hal yang utama, ada hal tambahan, maka sebenarnya apa contoh hal yang utama itu? Yang saya maksudkan hal yang utama adalah kedatangan Tuhan Yesus Allah itu menjadi manusia sebagai anak domba yang dipersembahkan untuk membayar akan dosa manusia. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa dosa itu dibayar dengan pencurahan darah. Dan selama perjanjian lama, korban demi korban penghapus dosa, penebusan dosa, tidak pernah ada yang sempurna. Dan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah menjadi anak domba yang sempurna. Darahnya sempurna menebus dosa manusia. Itu hal yang utama. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan akan maksud kedatangannya di dunia ini, maka itulah hal yang utama.
Matius pasal yang ke-12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Di dalam Matius pasal yang ke-12, Tuhan Yesus sudah memberitakan bahwa tanda yang akan diberikan kepada mereka adalah tanda Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus selama 3 hari di perut ikan, dia hidup kembali. Kemudian Tuhan melanjutkan pengajaran demi pengajaran kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, juga termasuk perumpamaan demi perumpamaan. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, maka kita ini harus mengingat-ingat mana yang penting, mana sebagai pelengkap. Kalau kita bisa memperhatikan bagian demi bagian yang penting, yang utama, maka kita tidak akan kehilangan maksud Tuhan dalam hidup kita. Memang setelah mengucapkan tentang Nabi Yunus, Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Tetapi kemudian ketika dia mengingatkan lagi kepada murid-muridnya dengan memberitahukan kembali bagaimana dia akan menderita, mati kemudian dibangkitkan, sebenarnya itu menjadi tanda bahwa itu yang akan terjadi. Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dari kejadian ini kita tahu, ketika Tuhan memberitahukan tentang kejadian yang akan menimpa dirinya, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya, Petrus menarik dia dan mengatakan, "Jangan sampai itu terjadi dalam hidupmu." Petrus mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Dari sini kita belajar bahwa murid-murid Tuhan Yesus belum mengetahui maksud utama dari kedatangan Tuhan Yesus. Mereka ingin Tuhan Yesus menjadi raja mereka untuk bisa mengalahkan penjajahan Roma. Mereka belum mengerti sepenuhnya akan maksud Tuhan. Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Mereka tidak tahu bahwa dia harus melewati kematian baru mengalami kebangkitan. Murid-muridnya pada waktu itu belum tahu bahwa inilah yang harus dialami Tuhan Yesus.
Karena itu akan membuka pintu kerajaan surga bagi hidup mereka. Mereka sedih karena mereka memiliki agenda tersembunyi. Kalau Tuhan Yesus mati, maka rencana pribadi mereka tidak akan menjadi kenyataan. Bahkan ketika ketiga kalinya Tuhan Yesus menceritakan penderitaan yang akan dialaminya, di dalam Matius pasal yang ke-20 ketika dia mengatakan bahwa dia akan diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Justru ayat berikutnya Ibu Yohanes dan Yakobus meminta akan posisi anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Dari sini kita tahu bahwa Yohanes dan Yakobus pun memiliki kepentingan pribadi yang tersembunyi. Ketika ibu mereka datang kepada Tuhan Yesus, keduanya mendampinginya, meminta akan posisi duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus mati bangkit pada hari ketiga dan kerajaan Allah akan dinyatakan lebih lagi dalam hidup mereka. Tidak secara politis, tidak langsung secara lahiriah. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyampaikan pemberitahuannya yang keempat tentang penderitaannya, maka murid-muridnya pun tidak merespon dengan tepat akan pemberitahuan itu. Matius 26 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Saudara, ternyata perkataan Tuhan tidak sepenuhnya dipahami oleh murid-muridnya yang hidup bersama dia pada waktu itu. Murid-muridnya tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan tujuan utama dari kedatangannya ke dunia ini. Tetapi kita bersyukur bahwa kendali atas segala sesuatu Tuhan yang pegang. Ketika murid-muridnya belum percaya, dia meyakinkan mereka. Ketika murid-muridnya disuruh untuk menunggu penggenapan akan janjinya, tetap ada murid-muridnya yang setia kepadanya. Belajar apa tentang hal ini? Mari kita yang sekarang hidup di zaman ini, mari memperhatikan hal-hal yang utama tentang maksud kebangkitannya dan tentang tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun yang kita temui. Mari pakai waktu ini untuk menangkap yang utama dan melakukan kehendak Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.